Hai dan welcome to AutoNet Max. Kembali dengan Audi dan kali ini kita kembali di AutoNet Max Update. Kita akan membicarakan SUV lagi ya. Dan kali ini gue ditemenin sama Cak dari jauh nih, dari Surabaya. Sat, gimana Sat? Halo, dari Surabaya nih, toko Surabaya. Oke, kita diskusi nih sekarang berdua. Kemarin udah sama Grady nih, sekarang sama Bang Audi. Benar. Kemarin Fortuner ya, sekarang apa nih? Yes, yang kita mau diskusi. Fortuner. Sekarang kita akan bahas SUV paling baru. Ya. Jadi waktu kita bikin video ini emang bener-bener baru launching. SUV paling baru dari Nissan yang baru di launching di US, yaitu adalah Nissan X-Trail T33 atau disebut juga Nissan Rogue. Ya. Ini generasi keempat ya, kalau nggak salah ya. T30, T31, 32, 33, benar. 32, 33. Oke, kita bahas jadi dua bagian aja kali ya, biar enak. Betul. Kita akan bahas eksterior sama interior, terus bahas feature sama mesinnya, kayak di Fortuner kemarin. Oke, siap. Nah, eksterior sama interior buat Bang Audi aja deh, ngalah lah sama yang senior. Karena ya. gue pernah punya yang lama. Gue pernah punya T31. Bener banget. Jadi gue bisa bandingin nih sama T31. Konsumen, ya. Oke, monggo. Oke, gue bahas dikit tentang eksterior dan interiornya. Jadi kalau kalian lihat si Nissan Rogue atau Nissan X-Trail 2021 ini, eksteriornya bikin kaget. Benar-benar beda. Karena kalau dibandingin sama versi yang T32, kalau T32 itu kelihatan kayak halus ya. Lebih smooth garis-garisnya, lebih halus garis-garisnya. Yang ini kelihatan lebih keker. Dan aksen V-Motion Grille atau signature-nya Nissan itu juga di sini kelihatan jauh lebih edgy, lebih kotak-kotak. Gue lumayan demen ngelihat front fascianya karena dia sudah mengadopsi tren kekinian. Tren kekinian dalam artian lampu utama sama lampu positioning lamp atau lampu DRL-nya itu dipisah. Jadi kalau kalian lihat si desain barunya ini, lampu utama itu yang bawah. Itu full LED ya semuanya. Lampu DRL-nya atau positioning lamp-nya itu yang di atas, yang kayak garis gitu. Nah itu kepisah. Untungnya masih ada fog lamp di bagian bawah, tapi overall desainnya tuh kelihatan jadi lebih besar, lebih bulky, lebih berotot lah dibandingin versi T32 yang digantiin. Nah, kalau ngelihat lagi ya bagian samping-sampingnya, ini nih profilnya mengingatkan gua malah sama si Nissan Terra, karena kayak belakangnya tuh agak tegak gitu loh. Terus garis-garisnya juga lurus-lurus semua. Balik lagi, ini kayak ada napas desainnya T30 dan T31. Gue pernah punya T31, jujur aja. Dan gue bilang itu salah satu SUV macho. Yang kelihatannya keker gitu loh. Kotak-kotak boxy itu sempat jadi mobil pas pampres ya. Bener gak, Sat? Kalau gak salah. Nah, ini tuh gak sekotak atau sekaku T30, T31. Tapi elemen-elemen SUV-nya tuh masih kuat gitu loh. Garis-garis lurusnya tuh masih kuat dibandingin si T32 yang cenderung manis. Jadi kalau gue bisa ambil kesimpulan nih ya, T30, T31 itu SUV Jepang, masih boxy, masih kotak. T32 Jepang juga tapi yang mulai urban SUV, mulai ke kota-kotaan. Nah si T33 ini dia lebih kelihatan masif, lebih kelihatan gede dan lebih mirip jadi kayak SUV Amerika jadinya. Murikan SUV lah istilahnya. Padahal secara dimensi dia sedikit lebih panjang, cuman sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar, tapi ternyata lebih pendek. Jadi mungkin kesan lebih lebarnya itu ya yang bikin dia jadi kayak berotot. Which is bagus sih. Karena ini langsung eye-catching. Nah, di sini juga Nissan mengaplikasikan styling barunya. Dia sekarang pakai two-tone. Kalau kalian lihat ya, dia atapnya hitam, bawahnya warnanya bisa macam-macam. Dan di antara atapnya dengan si bagian bawahnya, pintu dan kacanya, itu dia dikasih belt chrome. Nah, kalau belt chrome itu kan biasanya kan di bawah jendela kan, di bawah garis kaca. Ini taruhnya di atas garis kaca. Jadi kayak kesannya kayak memisahkan antara si atapnya dengan bagian bawah mobilnya. Which is bagus. Jujur secara desain gue nggak bisa nyela banyak karena itu keren. Asli desainnya keren banget. Nah, balik lagi kita masuk ke interior ya. Kita ngomongin interior dikit ya, Sat ya. Interiornya juga nih fantastis nih. Boleh interior. Beda banget. Nah, kalau inget T30, T31 interiornya itu Jepang banget. Jepang Spartan, kotak-kotak semua. Bahannya juga ya begitulah. Tapi T32 mereka up the level. Jadi lebih humanis, lebih melengkung-melengkung. T33 ini gue nangkep, bener gak nih Sat? Correct me if I'm wrong nih. Mereka kayak jadi pengen kayak Mazda ya.
Iya sih, apalagi pakai floating head unit itu gitu dia. ya. Jadi upmarket, kesannya tuh jadi lebih luxury, lebih mewah. Nggak tahu ya versi Indonesia nanti akan seperti apa. Cuman gue lihat sepintas aja langsung, wow, nice juga loh buat sebuah Nissan. Nissan nggak jelek, jujur aja. Tapi mereka belakangan ini kayak kehilangan konsistensi dan apa ya namanya identitas ya, buat menampilkan Nissan tuh apa sih gitu. Itu mereka agak kekurangan. Tapi yang ini nice effort. Kalau kalian lihat ya, ini elemen-elemen desain barunya tuh benar-benar kental banget. Speedometer digital kan? Lo lihat ya Sat ya. Ntar speedometer itu udah full digital, dibawa nggak tuh ke Indonesia? Lo bahas deh ntar dikit ya di fiturnya ya. Terus layar juga sekarang modelnya pop up, ya kan? Nongol gitu ya. Kalau dulu kan kayak nempel ke dashboard. Sekarang jadi jauh lebih modern. Yes. Terus yang paling gua demen nih ya, tuas transmisinya futuristik banget. Dan kalau kalian perhatiin, di bawah tuas transmisinya itu, dia ada bolongan buat naruh barang. Karena tuas transmisinya sekarang bukan mekanis, full elektronik. Model-model kayak di mobil-mobil premium ya, kalau dilihat ya Sat ya. Iya. Nah, bener banget. Itu elemen-elemen desainnya yang gue bilang, wah bikin mobil ini jadi benar-benar beda. Plus, kalau kita lihat yang versi US nih, 5-seater ya. Rogue itu 5-seater ya Sat ya, kalau nggak salah ya. Iya, 5-seater. Nah, yang US punya. Ruang belakangnya sih kalau gue ngelihat sih sepintas mungkin nggak beda-beda jauh banget sama T32, mungkin sedikit lebih lebar. Tapi ruang belakang itu lega banget. Kompartemennya kalau nggak salah bisa dibagi dua deh kalau nggak salah di video introduction-nya mereka. Dan gue masih penasaran ya, masih pengen tahu nanti versi 7-seaternya mereka akan muat kayak gimana gitu loh. Feeling gue sih ya, kursinya bakalan mirip-mirip kayak T32, agak dingklik gitu. Cuman mungkin headroom akan lebih baik karena kalau kalian lihat dari keseluruhan desainnya, dia garis atapnya nggak terlalu nukik, nggak terlalu sloping. Jadi harusnya lebih lega. Kita lihat lah nanti versi Indonesianya seperti apa. Feature Sat, monggo silakan bahas. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas feature dari si T33 ini ya. Biar gampang nyebutnya langsung ya, T33 aja ya. Panjangan bener. Nah, pertama tuh yang langsung notice ya, langsung kalau kita buka websitenya Nissan US gitu ya, nomor satu paling atas fiturnya diunggulin adalah si ProPilot. Oke, ProPilot bukan sesuatu hal yang baru ya, karena kita tahu Serena punya, X-Trail yang T32 pun punya. So, apa yang baru di ProPilot di T33 ini? Pertama, Nissan itu ngeklaim kalau di T33 ini ProPilotnya itu sensornya diupdate supaya dia bisa lebih smooth. Jadi, kita tahu ya, ProPilot itu kan fitur gabungan antara Adaptive Cruise Control yang basisnya pakai radar sama kamera, yang digabungin dengan si Lane Center Steering Assist. Jadi, mobilnya bisa jaga jarak, bisa posisiin di tengah jalan. Intinya gitu ya. Udah semi-autonomous sih. Udah orang bilangnya ya. Nah, bener. Semi-autonomous. Bener banget. Sebenarnya sih. Semi-autonomous ya. Nah, di ProPilot yang terbaru ini, dia digabungin sama yang namanya Navi Link. Ya, kita kalau harafiah aja, Navi kan navigation ya, sama Link, berarti terhubung. Nah, si ProPilot yang terbaru ini, dia kalau jalan, itu bukan cuma ngebaca jarak dengan mobil depan, dan juga posisi di tengah jalan ya. Dia juga bisa membaca si posisi mobil ini secara navigasi. Jadi, kalau di depan nih ada belokan, di depan ada perempatan, mobil ini akan bisa memproses deselerasi dan akselerasi mobil supaya bisa lebih smooth. Cukup cerdas juga ya. Dia baca. Jadi stop and go juga dia bisa. Baca dari navigasi ya berarti ya. Bener banget. Dia baca dari navigasinya. Dan sejauh ini yang pakai sistem semacam ini itu sejauh ini cuma baru Mercedes sih kalau nggak salah. Premium car. Yes, dan itu kelasnya premium. Ini kelas rakyat jelata kan ya. Nggak rakyat-rakyat banget lah X-Trail mah. Iya, lumayan lah ya. Udah menengah ya. Nah, selain itu, selain si ProPilot ini, ada beberapa feature lain. Kalau kita ngomong safety ya pastinya ada sepaket. Kalau bahasa gimmicknya Nissan itu kan si Nissan Intelligent Mobility ya. Betul. Nah, kalau di US bahasanya itu Nissan Safety Shield 360. Kayak asuransi. Apa tuh artinya? Kayak asuransi ya bener ya. Tapi dalam tanda kutip mungkin dia bisa meng-assurance ya, begini asuransi si mobil ini biar nggak nabrak mungkin ya lebih tepatnya. Bener. Karena di paket ini dia punya autonomous braking lah istilahnya buat depan dengan pedestrian alert-nya. Jadi kalau ada orang nyebrang, dia bisa ngedetek tuh. Nah, selain itu automatic braking-nya bukan cuma buat maju,
buat mundur juga. Buat mundur juga. Jadi kalau buat mundur juga ada autonomous braking-nya. Oke. Ya, kali aja ada yang ngebut-ngebut sambil mundur kali ya. RWD, mobil Kita RWD. nggak tahu lah ya. Ya, mungkin ya. Ya, yang standar-standar lain juga ada, katakanlah red cross traffic alert, blind spot monitoring, lane departure warning, itu juga ada sepaket semuanya. Dan juga terakhir itu ada high beam assist, lebih tepatnya ya. Auto high beam ya. Okay. Nah, ya auto high beam. Selain itu juga ada 10 buah airbag. Bukan 6, bukan 7. 10. Kalau tabrakan pusing pasti. Masuk sini korting 4 lah, 6 paling ya. Iya, mungkin di korting ya kalau masuk sini ya. Oke, pasti juga ada kamera 360 dan sensor parkir dan lain-lain, itu otomatis pasti ada. Kalau yang advance saja ada, yang gitu pasti ada ya. Nah, kalau itu kan fitur di sisi safety ya. Kalau fitur yang di sisi interior yang kita lihat di dalam itu ada wireless charger, tapi itu optional. Oke. Terus di panel instrumennya dia juga sudah full LCD ya, digital. Ukurannya 12 inci, yang mana gede banget. Tapi sekali lagi itu hanya ada di tipe tertinggi. Tapi di tipe-tipe bawah, dia pakai campuran analog dan digital dengan MID ukurannya 7 inci. Nah, dia punya head-up display ukurannya 10 inci. Lumayan gede juga ya sebenarnya dengan angka segitu. Gede itu. Selain itu, tadi ya ada floating si head unitnya. Dan dia juga ada AC triple zone. Tapi opsional. Selalu. Dan dia juga punya satu fitur yang lumayan menarik lah. Namanya adalah Remote Start Intelligent Climate Control. Jadi kalau ingat mungkin ada beberapa mobil di Indonesia yang punya Remote Start Engine ya. Sebut aja Honda. Iya, ada Honda, ada waktu itu Chevrolet ya. Trailblazer juga punya. Ada juga tuh. Nah, dia tuh bisa nyalain si mesinnya dan dia bisa nyalain AC-nya. Jadi kalau kita masuk itu langsung adem. Ya, enak gitu ya. Udah kayak BM ya? Oke. Udah kayak BM itu. BM ya, juga. Mirip-mirip sama mobil-mobil premium lah sebenarnya lebih tepatnya ya. Ya. Ya, mau up class kayaknya si Nissan X-Trail ini ya. Nah, feature udah, kita bahas sedikit mesin ya, karena mesinnya juga berubah nih. Kita kenal mesin QR25DE ya, yang legendaris banget. Legendaris karena dipakai dari dulu. X-Trail tuh pasti, bener banget. X-Trail tuh pasti QR25DE. Dan sekarang mesinnya berubah ke tipe PR gitu ya. PR25DD. Tenaganya pun naik. Kalau dulu 170-an ya, sekarang jadi 181 HP. CC-nya masih 2500 kan ya? Sama kan? CC-nya masih 2500, tapi powernya naik, torsinya pun naik ke 245 Nm. Ya, lumayan lah sebenarnya. Tapi dia tetap pakai transmisi CVT ya. Oke. Xtronic ya? Nah, bener, Xtronic CVT. Kalau kita ngomong klaim aja ya, klaim dari Nissan, dengan mesin baru ini dia bisa menghasilkan 11,4 km per liter di dalam kota. Klaimnya? Nggak tahu ya, itu namanya klaim. Kalau klaim mah semua orang boleh ngeklaim ya. Oke. Tapi kita nggak tahu, kita harus uji langsung kan ya, kalau angka-angka seperti itu ya. Iya. Jalanan Jakarta beda ya? Nah, jalanan Jakarta beda, Surabaya juga beda. Itu beda semua kalau Indonesia sama di sono ya. Dan satu lagi, kalau kita ngomong klaim lagi, jadi si X-Trail ini, dia tuh pakai platform, itu CMF ya, Common Modular Frame, itu yang tipe CD. Nah, sebenarnya sama aja, kalau yang tipe sebelumnya, versi sebelumnya, itu juga tipe CMF CD. Tapi, itu Nissan ngetun lagi nih, si platform ini yang diklaim itu bisa lebih stiff, jadi handlingnya lebih bagus nih, dan katanya sih lebih enteng. Tapi kita sampai sekarang belum tahu ya data bobotnya berapa, itu masih belum diumbar sama pihak Nissan. Jadi masih klaim aja sih sebenarnya. Nah, si Nissan X-Trail ini, atau mungkin Rogue ya di sana disebutnya ya, itu punya 3 varian di US. Yang pertama itu S, paling murah. Tengahnya ada SL, dan tipe tertingginya ada Platinum. Nah, harganya kita belum tahu. Karena katanya sih launching di musim gugur ya, tahun ini ya. Jadi mungkin mendekati akhir tahun. Kuartal terakhir, kuartal 3, kuartal 4. Dan harganya prediksi aja mulai dari 25 sampai 35 ribu dolar Amerika. 500-an ya? Mungkin ya sekitar 350 sampai 500 jutaan ya. Nah, kita udah bahas eksterior, udah bahas interior, feature mesin dan lain-lain. Oke, sekarang waktunya kita diskusi ya. Debat apa diskusi? Diskusi aja kali ya. Kalau debat, saya mah pasti kalah dengan Anda. kalah umur, kalah ini, kalah umur. Jadi
Nah, menurutmu Sat, ini mobil masuk Indonesia speknya kayak gimana? Itu aja yang paling menarik. Itu pertanyaan susah sih. Iya. Karena kita tahu ya, sekarang di Indonesia Nissan tuh performnya lagi kurang bagus. Benar. Kurang oke. Dan di Southeast Asia juga ya so-so aja sih. Baru Kicks saja kan kemarin ya. Baru Kicks aja yang agak lumayan, benar. Baru Kicks aja. Kalau lo tanya kayak gitu sih Bang, gue lebih tanya apakah mungkin Nissan bisa bertahan ya dengan kondisi seperti ini? Kalau gue ya, apalagi COVID-19 kalau gue yang mindsetnya, kalau gue ngeliat ya, ini bisa jadi pertaruhan, ya mungkin bukan pertaruhan terakhir, tapi mungkin salah satu cara buat Nissan naik lagi. Karena si X-Trail ini desain by design dia nggak salah. Maksudnya semua orang akan suka ngelihat mobil ini, gitu kan? Satu itu. Kedua tinggal masalah pricing sama feature yang akan dimasukin. Ya kan? Kalau mereka benar-benar mau ngegebrak pasar, mau menyatakan bahwa Nissan itu yang paling jago soal teknologi dari pabrikan merek Jepang, mereka bawa tuh semua fitur-fitur canggihnya. Tapi memang mungkin harganya gila-gilaan, mungkin 400 bakal tinggi ya. Tapi why not? Paling kagak untuk branding ya, untuk awareness bahwa ini gue punya yang paling canggih. Gitu. Yes. Tetap kasih varian-varian 2 atau 3 varian di bawahnya yang fiturnya pas gitu loh. Yang tetap butuh orang Indonesia yang bersaing aja. Lah ya. Mungkin instrumen cluster LCD-nya nggak usah di fitting yang di tengah-tengah, cuma yang paling top aja, yang tengah-tengah sama yang bawah kasih instrumen analog biasa, no problem. Tapi mungkin bagasi bisa kebuka pakai kaki, itu masukin, keren. Electric seat, AC double zone, aja udah bisa, kan? Itu masukin lah kayak gitu-gitunya. Yang becoming standard di level itu harusnya sudah bisa dimasukin. Itu paling kagak bisa bantu Nissan untuk tetap di top of the mind buat pasar SUV. Karena gimana pun juga X-Trail ini dulu legendary, man. The best selling Japanese SUV. Mereka dulu jualnya dengan tagnya seperti itu. Tapi gimana sekarang gitu? Sayangnya itu. Yes, bener banget. Seperti itu. Balik lagi ya kalau kita lihat si planning lah ya, strateginya aliansi lah kita ngomongnya. Nah, Nissan tuh kan sekarang dalam tanda kutip memegang leader itu di China dan juga Jepang. Betul. Sedangkan di Southeast Asia itu kan si Mitsubishi nih. Nah, kalau kita lihat unit dari X-Trail yang dijual di Indonesia sekarang itu kan unit Jepang tuh. Betul. Nah, kalau nanti si Nissan ini mainkan role yang penting di Jepang dan bisa bawa si X-Trail diproduksi sono, ya pasti dibawa sih kayaknya. Pasti kemungkinan bisa dibawa karena di Jepang X-Trail laris banget soalnya di sana kan. Bener. Nah, kapannya itu yang kita nggak tahu. Kalau timing kelamaan, momentumnya hilang, lewat. Rival keburu keluarin juga yang sama modernnya gitu. Jadi bener banget. Jadi kalau mereka memang mau ngegebrak lagi, bahwa ini cepet. Kasarnya keluar di Amerika, keluar di Amerika 2021 atau di akhir tahun ini 2021 available, 2022 atau 2021 akhir bawa ke Indonesia. Build up dulu, nggak apa-apa. Sama kayak T32 sebenarnya. Gebrakannya dapet akhirnya. Bener. Baru nanti kalau misalnya waktu harus T32 pertama kan gitu. Baru nanti kalau misalnya harus di CKD di Thailand misalnya, biar harganya lebih bagus ya betul, nggak masalah. Tapi bawa dulu. Momentum. Bener. Otomotif semua tentang momentum kan. Kalau momentumnya ketinggalan, ketinggalan. Gitu. Kalau si T32 sih waktu awal-awal pertama kali mereka jual itu kan selisihnya setahun doang tuh. Itu cepet itu. Tapi begitu facelift selisihnya 3 tahun. Jauh banget. Itu kelamaan. Sayangnya tuh. Nah, bener banget. Itu kelamaan. Harusnya facelift itu 1,5 tahun, 2 tahun udah di refresh. 3 tahun tuh kelamaan. Harusnya sih gitu ya. Biar orang nggak lupa. Dan ini juga baru setahun kan? Nah, itu dia. Jadi logikanya ya kalau ini baru setahun berarti 2 atau 3 tahun lagi ya. Paling kagak kita baru lihat mobil jalanan. Ya, kalau udah 2-3 tahun lagi sih kayaknya momentumnya udah lewat sih rasanya ya. Keburu mobil listrik. Sayangnya sih di situ. Kali. Nah, ya bener banget. Ya, kayaknya sih kita berharap bisa segera masuk ya. Kita lihat. Biar bisa, kita akan lihat aja seperti apa. Biar bisa ada variasi ya. Oke. Paling kagak ya. Ya, biar lebih rame lah SUV di sini. Masa itu aja kan bosen kan ya.
Oke, mungkin kayaknya itu aja ya di kesempatan kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng ya. Like juga, share ke teman-teman kalian semua. Oh ya, yang belum subscribe, boleh subscribe dong. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, jangan lupa kalian juga mampir ke autonetmax.com. Karena kita punya banyak berita otomotif tiap harinya ya. Dan juga di akun Instagram kita di @autonetmax. Oke, mungkin itu aja dari A&M Update kali ini. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Saya Satria Katana dan juga saya Audi Surya. Thank you udah nonton. Oke, bye-bye.